Shalom, Bapak Ibu saudara-saudari yang sedang mengalami duka cita karena kematian orang yang Anda kasihi. Izinkanlah saya sampaikan kabar baik untuk Anda. Saya percaya hidup dan tubuh Anda sangat berharga bagi Allah. Karena itu bangkitkan semangatmu dan tidak lagi menghukum diri dan terus tenggelam dalam duka cita. Amin. Anda tidak berduka sendirian. Tidak ada seorang pun di dunia ini dapat bebas sempurna dari merasa kehilangan orang yang dikasihinya. Memang benar, duka cita adalah derita emosional yang mendalam dan menusuk. Masa duka cita adalah memang masa yang sulit. Orang yang ditinggal sering merasa bahwa pengalamannya unik. Tak seorang pun menanggung kehilangan seperti yang dideritanya. Tapi percayalah, duka citamu bisa berangsur-angsur sembuh dengan berjalannya waktu. Pasti pulih ke keadaan semula. Memang ada juga orang tertentu yang terus mengalami kedukaan berkepanjangan. Depresi menekan diri, tapi itu bukan Anda. Amin. Tekanan depresi bisa membuat seorang merasa bersalah, menyalahkan diri, menghukum diri, bisa marah dan berontak, menyalahkan Allah. Mengapa Allah bertindak seperti ini terhadapku? Bisa juga menghilangkan gairah hidup. Aku tak tahan, atau masa bodoh lah. Bisa menyebabkan sakit penyakit tubuh, bahkan ada yang mengalami kematian sebelum waktunya atau di usia muda. Saudaraku, duka cita adalah pengalaman yang lazim bagi semua orang yang hidup di dunia ini. Tuhan Yesus sendiri menangis di kubur Lazarus. Artinya adalah baik mengungkapkan perasaan-perasaan salah, menangis, marah, bingung atau muram. Memang pada saat berduka cita, hidup akan terasa tak berarti, tak berguna. Dan juga wajar, penerimaan serta penyembuhan duka cita akan datang juga, walaupun mungkin Anda yang perlahan-lahan dan ada juga yang cepat. Tapi saudaraku, sadarlah, Anda sangat dicintai oleh Tuhan. Kristus tak berubah, batu karang yang teguh, dasar yang di atasnya kita dapat membangun ulang hidup kita. Tuhan Yesus tetap ingin memikul kepedihan Anda dan kedukaan Anda, serta menghibur, memberi harapan. Tuhan Yesus pernah berkata dalam Matius 5 ayat 4, "Berbahagialah mereka yang berduka cita, karena mereka akan dihibur." Tuhan Yesus telah hidup, kita tak perlu muram. Bagaimanapun situasi kita, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikian yang tertulis dalam kitab Roma 6 ayat 8 dan 23. Amin. Kematian bukanlah akhir kehidupan. Melalui kematian dan kebangkitannya, Kristus telah mengalahkan dosa dan maut. Sehingga beriman kepadanya berarti kita tidak akan mati selama-lamanya. Kita memiliki hidup kekal, kita punya tempat terjamin di surga. Kita akan menerima tubuh kebangkitan. Juga, jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan bersama-sama dengan Dia. Jadi saudaraku, akan terjadi pertemuan kembali penuh kemuliaan kelak antara kita dan semua mereka yang kita kasihi dan yang ada di dalam Tuhan. Amin. Saudaraku, kalau hari ini engkau telah kehilangan anak-anak terkasihmu, ingatlah, anak-anak sangat bernilai di hadapan Allah. Yesus berkata, orang-orang yang seperti itulah yang punya kerajaan surga. Demikian
Demikian Matius 19 ayat 14. Ini berarti bahwa anak-anak yang meninggal langsung diambilnya masuk ke dalam hadirat. Raja Daud pernah punya pengalaman saat anaknya meninggal. Dia berkata, "Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali kepadaku." Tertulis dalam 2 Samuel 12 ayat 23. Jadi jika kita percaya bahwa Yesus mati dan bangkit kembali, saudaraku, percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, memiliki harapan berkat untuk berjumpa kembali dengan yang kita kasihi. Amin. Saudaraku, Tuhan Yesus pernah berkata, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Yohanes 14 ayat 1-3. Begitu juga jawab Yesus yang tertulis dalam Yohanes 11 ayat 25-26. "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Percayakah engkau akan hal ini? Saudaraku, janganlah gelisah hatimu. Saya ulangi lagi, janganlah gelisah hatimu. Bangkitlah, percayalah, bersemangatlah kembali, jalani hidupmu bersama Tuhan Yesus. Anda sanggup, Anda kuat menjalani hidup ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kehidupan, kami berterima kasih kepadamu. Engkau bukan saja simpati kepadaku karena kematian bagi manusia, bagi orang-orang yang saya kasihi, tetapi Engkau sudah mengalahkan maut dan memberikan kepada kami kehidupan yang kekal. Untuk itu kami sangat berterima kasih kepadamu, karena ketiba waktunya Engkau bukan saja bertemu muka dengan kami, tetapi Engkau juga akan mempertemukan anak-anak kami kembali muka dengan mereka sendiri. Terpujilah namamu ya Tuhan Yesus, Allah kehidupan bagi kami. Sekarang kami buang segala duka cita, segala kepedihan, ganti percaya kepadamu, juga semangat dan sukacita bersamamu. Terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Tetaplah bergairah dan bersemangat, karena Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkanmu. Kasih karunia-Nya berlimpah-limpah atas hidupmu. Amin.